Tanpa diduga, akibat sudah terlalu direndahkan. Akhirnya Sumu memperlihatkan kemarahannya. Namun titik akupunturnya menembus surga yang tersegel, yang berisiko kematian. Para dewa pun terkejut melihat hal itu. Sementara Jenderal Kanopi berusaha gunakan keterampilan sihirnya untuk menyerang Sumu. Dampak dari kemarahan yang begitu besar membuat bumi gelap. Sebuah petir menghajar ke arah Jenderal Kanopi sehingga membuatnya sekarat. Sumu yang akan menerobos segelnya tanpa diketahui oleh Nona Jiang, sehingga dia menghentikannya. Namun, para dewa yang berpikir, itu adalah hukuman dari Kaisar, tanpa menyadari, jika Kaisar Surgawi sudah ada di depan matanya. Karena para dewa masih percaya lagi dengan ucapan Jenderal Kanopi, jika Tang Wei adalah seorang Kaisar. Dengan berpura-pura, putuskan hubungan keturunan leluhur dengannya. Dia berbohong, jika dia tak pantas menjadi leluhur seorang kaisar. Nenek Jiang yang serakah, kali ini, ia kembali lagi, memuji Tang Sao, dasar nenek matanya hanya kekuasaan. Sumu belum menyadari, jika dewa yang dipanggil, sudah tiba dari tadi. Dia masih mengecek ponselnya, mengirim pesan. Jelas saja, ponsel para dewa mendapat notif. Saat para dewa membuka ponsel, mereka ya jadi bingung, padahal mereka sudah ada di bumi, mengapa menyuruh agar cepat turun ke bumi? Namun ketika para dewa curiga jika Sumulah orangnya, Jenderal Kanopi pun langsung mengalihkan perhatian mereka, dan mencoba menyerang Sumu. Namun, wanita gendut itu pun meminta ponsel surgawi itu, suruh, agar kirim saja foto ke grup surgawi, biar mereka percaya. Para dewa yang mendapat pesan, langsung pada selfie. Sehingga membuat semua orang kaget, melihat kelakuan mereka. Setelah melihat hal itu, Sumu mulai sadar, anggota grup di ponselnya, ternyata ada di depan matanya. Mulai berpikir, jika kakeknya benar-benar Kaisar Surga. Namun saat ingat kelakuan kakeknya, dia malah kembali gak yakin. Akan tetapi, Jenderal Kanopi masih berusaha memprovokasi, agar identitas Sumu tak terungkap. Tang Sao pun mencoba menyerang Sumu kembali, namun Nona Jiang menghalangi. Lalu menyuruh agar Sumu meminta maaf pada para dewa. Karena semakin direndahkan, akhirnya, Sumu pun membalas pesan grup. Katakan namanya Sumu dan tepat berdiri di depan mereka semua. Jenderal Kanopi yang juga anggota grup, dia begitu ketakutan melihat pesan tersebut. Karena semua kebohongannya akan segera berakhir. Hingga akhirnya, semua para dewa langsung bersujud, meminta maaf. Karena telah begitu lancang, menghina seorang Kaisar Surga. Namun, orang lain belum ada yang sadar, jika Sumu seorang kaisar. Sumu mulai sadar, jika ponsel itu sudah ditahu milik kakeknya, jadi tak mungkin orang-orang menganggapnya sebagai kaisar. Akan tetapi, tanpa malu-malu, Tang Sao justru mendorong Sumu, mengaku, jika dirinya seorang reinkarnasi makhluk abadi. Akan tetapi dewa itu pun langsung menghempaskan dengan sihirnya. Siapa kamu? Sangat lancang. Mengapa kamu tidak berlutut seperti kami para makhluk abadi? Kamu memukulku, kenapa memukulku? Apa salahku? Apakah kamu tidak yakin? Kamu leluhur yang rendah hati. Berani memukulku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Diam, yang abadi. Jadi kamu menyembah Sumu? Ya, benarkah? Haya, dia pria sebangsa. Itu tidak layak. Ya. Apakah kamu diundang olehnya? Saya pikir Sumu baru saja mengangkat ponselnya dan mengirim pesan. Para dewa baru saja mengangkat ponsel mereka dan mengambil foto selfie. Tentu saja, kami babi kecil bukanlah orang biasa. Tuan Tiandi menyembunyikan identitasnya dan bermain-main. Bahkan jika aku baru saja dipermalukan oleh Kanopi, tidak menunjukkan tubuh aslinya, kami berlutut. Aku ingin memberitahu semua orang dia adalah kaisar. Masuk akal dari awal sampai akhir. Surga tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Mengapa kaisar menyembunyikan identitasnya? Jangan lupa bahwa leluhur Tao Sanxing sekarang bertanggung jawab atas istana surgawi dan kaisar tidak muncul selama ribuan tahun. Saya curiga Tuan Tiandi telah mengalami kesengsaraan di dunia merah. Kami tidak berlutut. Hanya saja tidak beradaptasi ke tanah ketika turun ke bumi. Hanya kaki yang lemah,
Ya, kami hanya memiliki kaki yang lemah. Dia tidak cukup bagi kita untuk berlutut. Anda seorang manusia? Bagaimana Anda bisa membuat yang abadi berlutut? Sesama yang abadi? Bisakah Anda membantu aku mengatur resepsi pernikahan? Jangan khawatir, Tang Sao, singkirkan gembel ini dulu. Aku tidak tahan dia di sini. Ya. Aku akan mempersembahkan kepalanya kepada para dewa. Ngapain? Leluhur, apa yang kamu lakukan sebagai masa depanku suami? Kami tidak membantu melamar. Bukan dia. Siapa itu? Tentu saja itu aku. Makhluk hidup, dukungan abadi. Kamu berani mendaki tinggi. Keturunan dewa yang sombong, lancang. Apakah kamu melihatnya? Tuan Periku marah. Aku bilang kamu lancang. Tuan abadi, aku. Kalau begitu, Sumu bukanlah kaisar surga. Siapa dia? Dia adalah teman kita. Teman? Tidak. Tunggu sebentar. Bukankah kamu mengatakan makhluk fana ini adalah teman para dewa? Apa yang kamu katakan? Dia adalah orang desa? Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi sahabat para dewa? Itu dia. Jelas hidup itu serendah semut. Bagaimana kamu bisa berteman dengan Tuhan? Aku bilang dia adalah kita. Teman-temannya sedang menunggu. Kamu berani menanyaiku. Jadi kamu belum berbohong. Para dewa benar-benar diundang olehmu. Jika kamu benar-benar tidak percaya, aku akan menunjukkan riwayat obrolannya nanti. Hebat, para dewa ada di pihakmu. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menikah. Itu tidak mungkin. Dia orang desa, tidak mungkin naik pangkat menjadi leluhur yang mulia. Apa yang kamu juga dikonfigurasikan untukku? Nenek moyang saya adalah Jiangzi. Saya adalah keturunan nenek moyang saya. Mengapa tidak? Apakah kamu ingin tutup mulut selamanya? Leluhur mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak terlalu menyukai wanita ini. Jika dia menjadi seorang diva, itu akan menjadi bencana bagi surga. Tidak ada cara untuk menikahi dua orang dalam kontrak. Dia juga istri kaisar. Hei, seperti ini, keluarga Sunya telah memuja kaisar surgawi selama beberapa generasi. Berkat Lord Chengtian kaisar datang untuk melamar, kali ini kami diperintahkan untuk membantu. Tidak heran anak ini tahu banyak tentang pahala, ternyata itu adalah pengorbanan kepada kaisar surga. Oleh karena itu, sumpahnya semua diperoleh dengan berkorban kepada kaisar surga. Ya, mereka yang menyembah kaisar adalah sahabat Tuhan. Saya tidak menerima. Dia mendapat kehormatan seperti itu hanya dengan menyembah kaisar surga. Saya adalah keturunan nenek moyang saya. Apa yang bisa memaksaku? Benar, Tang Sao adalah keturunan dari Marsekal Agung Tianpeng. Bahkan jika kamu ingin menikah denganku, aku hanya akan menikah dengannya. Keturunan dia pantas untuk pergi duluan. Pergi dulu, kamu dan aku adalah tuannya. Pergi dulu, jangan suruh aku pergi dulu. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Saya sendiri sekarang, di mana saya bisa meninggalkan Anda? Apakah kedua wanita muda dari keluarga Jiang bersedia menikah dengan seseorang yang harus berada di surga dan di bumi? Saya bersedia. Saya. Keturunan saya dari keluarga Jiang secara alami bersedia. Ini adalah hal yang hebat menikah dengan surga dan bumi. Siapa di dunia ini yang tidak ingin menikah dengan langit dan bumi? Jika aku seorang wanita, aku juga berharap bisa menikah dengan Tuhan. Karena kamu bersedia, kenapa kamu tidak buru-buru mempersiapkan pernikahan? Hahaha. Cepat persiapkan pernikahannya. Saya tunggu bicara ke surga. Siapkan mahar. Apakah nenek moyang? Jangan khawatir, orang yang baru saja menyinggung Anda, termasuk orang kami akan menanganinya sesuai hukum. Terima kasih sekali. Tapi aku masih harus pulang. Beritahu kakekku, apa yang kamu berikan adalah milikmu. Aku pengantin prianya, masih harus mengatur sejumlah mahar. Aku akan mengantarmu kembali.
Kanopi, ayo kembali ke surga. Dewa Yudisial, aku tahu aku akan pergi mati, bisakah Anda memberi saya waktu untuk mengurus pemakaman? Oke, saya akan menunggu Anda di platform Xian-Xian. Patua, Patua, Patua. Dia kembali. Hei, di ponselmu. Peri di grup obrolan Tian-Tian. Itu emang benar. Benar saja, membuat keributan membuatmu takut. Maka mereka semua benar-benar abadi. Apakah kamu kaisar? Aku bukan kamu, aku kaisar. Tidak, bagaimana kamu mendapatkan teleponmu? Mengambilnya. Bagaimana dengan membodohi anak-anak? Hei, kamu membanjiri halaman belakang rumahku. Hei, aku belum melihatnya. Aku tidak bermaksud begitu. Hei, kamu bilang aku berhasil melamarnya. Menikahlah malam ini. Ketika saatnya tiba bagiku untuk menikah, aku akan mengirimmu ke kota besar untuk pensiun. Aku tidak akan pergi ke kota besar. Aku pergi ke kota besar, yang akan membantumu menjaga istana surgawi. Jangan pergi, kalau begitu kamu harus pergi saat aku menikah. Aku pergi. Tapi jangan bilang padaku tapi. Oh, benar, apakah kamu akan menikah dan membawa istrimu kembali? Ah, mengerti. Lalu aku harus menyiapkan sejumlah mahar untuk pernikahanku. Lakukan sesukamu. Lamaran Tuan Muda. Donghua untuk menikah berjalan dengan baik. Lupakan tentang lika-likunya. Hampir tidak berhasil. Saya mengharapkannya, pernikahannya juga tidak akan berjalan dengan baik malam ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Tuan Muda tidak bisa lagi dianiaya. Kalau tidak, titik akupunturnya akan menembus kepanikan segel. Saya pertama-tama akan mengangkat tekanan langit dan bumi. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi. Ya. Gigi ekor babi terlalu pilih-pilih. Jangan khawatir, Anda dapat mengubahnya kembali kapan saja. Tapi sebagai upaya terakhir, jangan muncul. Patua keluarga kita terlalu miskin. Tidak ada satupun mahar yang bisa dijual. Saya menjual sampah ini, lalu menggunakannya untuk membeli mahar. Hei bocah, kamu berikan padaku, kamu tidak bisa membeli barang-barang ini. Ini adalah versi paket kode yang dirilis. Lalu aku punya apa? Untuk memberikan sejumlah mahar ketika menikah, betapa buruknya jika pergi menikah dengan tangan kosong. Apakah pantas bagimu? Siapa yang membawa ayam itu ke sini? Beritahu orang dewasa, aku adalah burung phoenix yang mulia. Apakah pantas bagiku untuk menjadi mahar? Cocok, sangat cocok. Naga dan burung phoenix utama. Tidak apa-apa, lagi pula, kita sudah beternak ayam ini bertahun-tahun. Baiklah, kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai mahar. Rhubarb yang bagus. Setelah aku menikahi istriku, aku juga akan mencarikanmu istri anjing. Menikah. Tuan Dong, bagaimana denganku? Aku juga ingin meringankan beban sementara gadis selir itu. Apa yang sedang terburu-buru? Ini belum giliranmu. Kamu ikut denganku juga? Cucu, jika kamu belum bangun, langit akan segera bangun jatuh.